Apapun yang aku punya, kau selalu menginginkannya. Part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini part 3-nya ya Bunda, sesuai permintaan Bunda-Bunda semua. Semoga terhibur. Itulah akibatnya jika memilih membuang berlian hanya demi pecahan kaca. Baru 2 bulan menikah tapi sering bertengkar. Sejak mereka menikah, hawa di rumah juga jadi tidak nyaman. Terasa panas, gerah, dan yang membuat orang di dalamnya menjadi emosian, termasuk juga aku. Apalagi ketika sudah mendengar pasangan suami istri itu bertengkar, karena sampai keluar kamar suaranya. Tentu itu sangat mengganggu kenyamanan. Ibu, apa nak? Tanya ibu kepada aku yang memanggilnya. Tolong kasih tahu sama mereka, Bu. Kalau bertengkar jangan sampai terdengar orang lain, termasuk kita yang ada di rumah ini. Gak pantas, Bu. Gak enak juga kalau sampai tetangga dengar. Aku pusing, Bu, di rumah kalau kayak gini terus. Aku mengeluh ke ibu. Ibu hanya memejamkan matanya lalu menarik nafas panjang. Menghembuskan secara pelan kemudian duduk. Ibu kemudian diam dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, ibu meneteskan air matanya. Kalau sudah begini, aku tak sanggup melihat ibu menangis. Kupeluk ibu dengan erat. Maaf ya, Bu. Kalau Sylvia salah ngomong, ucapku. Enggak, kamu gak salah. Ibu yang salah di sini. Semua ini gara-gara ibu. Ibu berkata sambil terus menangis. Dan pertengkaran mereka berdua belum juga berhenti. Padahal ini masih pagi. Di sini ibu menangis sementara di sana berteriak-teriak tidak jelas. Keterlaluan memang. Batinku kesal. Iya, Bu. Aku memang marah. Tapi sekarang aku sudah bisa menerima. Dan yang sekarang menjadi masalah adalah mereka bertengkar tidak tahu waktu, Bu. Tidak bisa mengendalikan. Seharusnya mereka tahu diri. Tinggal bukan hanya berdua. Tinggal masih sama orang tua. Jadi seharusnya bisa menjaga dong. Jangan seperti ini. Malah buat sedih orang tua terus setiap hari. Aku mengungkapkan rasa kekesalanku yang kutahan selama ini. Iya, Nak. Ibu paham. Nanti coba ibu bicarakan sama ayah ya. Ucap ibu menenangkanku. Iya, Bu. Aku cuma gak mau ayah sama ibu tidak nyaman tinggal di rumah ini. Atau bisa juga mereka tinggal sendiri saja, Bu. Entah mengontrak atau beli rumah. Kan Rafdan pengusaha. Masa uang tidak punya untuk beli rumah? Kataku memberi usul. Iya, nanti coba ibu bicarakan ya sama ayah. Biar ayah yang ngomong langsung sama Rafdan. Aku pun mengangguk. Setelah ibu berhenti menangis, aku segera berangkat bekerja. Ketika baru mau keluar rumah, aku berpapasan dengan Rafdan. Dia menatapku tajam, entah apa maksudnya. Tapi aku membalasnya hanya dengan lirikan saja. Kemudian terus melanjutkan langkahku. Alhamdulillah sampai di kantor. Gumamku merasa bersyukur. Aku kerja seperti biasanya. Kemudian makan siang bersama Namira. Gimana keadaan di rumahmu? Apa mereka masih sering bertengkar? Tanya sahabatku itu. Ya, kayak gitulah. Pusing aku dibuatnya. Aku lebih kasihan ke ayah sama ibu sih. Jawabku. Iya, aku juga kasihan sama orang tua kamu. Pasti mereka pusing kan dengan mereka berdua itu. Aku gak kebayang. Kok kamu bisa ya? Maksud aku, kok kamu bisa gitu? Tinggal satu atap dengan mereka ya meskipun kalau malam tidur di rumahku. Tanya Namira, mungkin dia merasa heran. Kenapa aku bisa sekuat itu? Sebenarnya aku gak nyaman, Nam. Tapi mau gimana lagi ya? Soalnya, aku gak mau ninggalin ayah sama ibu. Aku takut kalau aku pergi malah mereka semakin tersiksa. Atau ada apa-apa aku malah gak tahu. Aku gak mau itu terjadi. Ucapku. Iya juga sih, kamu benar. Kamu tetap harus dekat sama orang tua kamu.
Karena kayaknya si Sela itu tidak bisa diandalkan. Yang ada dia malah selalu menyusahkan ibu kamu. Kasian kan? Seharusnya yang mengurusi suaminya adalah dia sendiri. Tapi ini apa-apa malah ibu kamu. Aku gak tega deh liatnya. Ucap sahabatku itu lagi. Dia merasa kasihan dengan orang tuaku. Iya, Nam. Itu makanya aku gak mau jauh dari ibu. Kadang aku juga sering bertengkar sama Sela karena dia menyuruh ibu seenaknya. Tapi ya itulah. Lagi-lagi ibu terus membela Sela. Kata ibu gini, gak apa-apa. Ibu masih kuat kok. Jawab ibu seperti itu. Sebenarnya aku udah gak sabar sih. Tapi ibu terus meyakinkanku. Jadi mau gak mau, aku jadi ikut sabar kayak ibu. Walau sebenarnya hatiku sudah sangat dongkol. Aku meluapkan semua emosiku. Iya, aku paham. Mudah-mudahan kamu cepat dapat solusi ya. Kalau saranku mah lebih baik mereka suruh tinggal sendiri aja. Biar kamu dan orang tua kamu nyaman. Masa iya di rumah sendiri gak nyaman? Kan jadi aneh. Sambungnya lagi. Iya, aku juga sudah bilang gitu ke ibu. Mudah-mudahan ayah bisa kasih solusi. Tanggapku. Sore pun tiba, saatnya pulang kerja. Biasanya aku akan pulang dulu untuk mandi dan berganti pakaian. Barulah aku ke rumah Namira. Ya, sampai berbulan-bulan ini aku terus menyusahkan sahabatku itu. Tapi kata dia sih tidak merasa kesusahan. Ya, walaupun aku berpikir kalau itu hanya basa-basi saja. Tapi mau gimana lagi? Aku gak mungkin jauh dari rumah. Aku tidak mau jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa menolong orang tuaku. Ya itulah yang ada di pikiranku. Aku selalu khawatir dengan mereka. Ketika aku masih asik bercerita dengan Namira, tiba-tiba ponselku berdering. Ada panggilan dari ibu. Iya bu, ada apa? Tanya aku. Pulang sebentar ya nak. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Kata ibu dengan serius. Aku segera berpamitan dengan Namira untuk pulang. Tentu hanya dalam waktu 2 menit saja sudah sampai di rumah. Aku ikut bergabung dengan keluarga yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Nah, kami sudah sepakat kalau mereka akan pindah di rumah sendiri. Tapi adikmu tidak mau ngontrak, maunya langsung beli rumah baru. Itu masalahnya. Mereka belum ada uang. Ada sih kata Rafdan, tapi tidak cukup. Karena rumah yang diinginkan adikmu, rumah yang mahal, Rafdan tidak mampu. Dan kalau tidak rumah itu, Sela tidak mau pindah dari sini. Ucap ibu menjelaskan. Sementara aku melihat Rafdan dan Sela saling senyum-senyum. Aku malah jadi curiga. Kenapa Sela terus saja memaksakan diri dan menyusahkan ayah ibu? Padahal seharusnya sudah menikah begini dia bisa mandiri. Bukannya malah terus saja merongrong ayah dan ibu. Umpatku kesal di dalam hati. Ya kalau nggak mampu beli yang itu, beli yang murah sajalah. Sesuai dengan kemampuan suaminya. Gak usah terus memaksakan diri. Udah tahu suaminya hanya punya uang segitu. Ya udah, beli yang harga segitu. Jangan minta yang lebih. Ucapku langsung to the point. Karena aku tidak setuju dengan pemikiran Sela. Dia sedari dulu memang selalu seperti itu. Ada saja yang dia minta. Dan tidak tahu diri pula kalau minta. Selalu menyusahkan orang lain. Gak bisa gitu dong. Aku maunya rumah itu. Kamu tahu kan? Kalau aku tidak mendapatkan apa yang aku mau, aku bisa sakit. Katanya seolah mengancam. Apa? Sakit? Terus kenapa? Sekarang baik-baik saja setelah aku ngomong seperti itu. Dan setelah ayah ibu juga tidak sanggup dengan permintaan kamu. Sama suamimu juga gak sanggup. Kenapa kamu masih baik-baik saja sekarang? Tanyaku sambil melotot ke arahnya. Karena emosiku benar-benar sudah tidak bisa ditahan lagi. Ibu, lihat tuh kakak, keterlaluan. Katanya langsung mengadu. Kebiasaan. Kalau dibilangin selalu saja mengadu, tidak pernah mau salah. Nak, jangan bertengkar.
Tolong kasihanilah ibu. Ibu sudah pusing di sini. Tolong jangan seperti ini terus ya. Ibu berkata dengan sangat lembut, atau mungkin lebih tepatnya lemah. Mungkin ibu sudah pusing memikirkan Sela. Sudah, begini saja. Daripada kalian di sini terus bertengkar dan buat ibu pusing, lebih baik kalian mengontrak dulu sementara waktu. Sampai uang suami kamu cukup. Ayah tidak mau lagi mengeluarkan uang untuk kalian. Pokoknya ayah nggak mau ya. Sebagai laki-laki seharusnya kamu bisa bertanggung jawab, Rafdan, atas istri kamu. Berikan tempat tinggal yang layak untuk dia. Urusan itu jadi urusan kamu, Rafdan. Ayah sudah nggak mau ikut campur. Dan soal permintaan ibu tadi, ayah nggak setuju, Bu. Kita cuma punya rumah ini. Kalau rumah ini digadaikan untuk beli rumah Sela, seandainya nanti kita tidak bisa melunasi, terus kita mau tinggal di mana? Cuma ini yang kita punya, Bu. Kata ayah. Aku sangat kaget, karena ternyata ibu meminta agar rumah ini digadaikan supaya bisa beli rumah untuk Sela. Segitunya kah ibu? Padahal anak perempuannya itu sudah sangat menyusahkan dia, tapi masih saja. Ibu? Aku memanggil ibu sambil menatapnya dengan sedih. Aku juga tidak percaya kalau ibu sampai melakukan itu. Maafin ibu, Sil. Ibu cuman gak mau Sela tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Satu yang kutakutkan kalau dia sampai sakit. Lagi-lagi, alasan itu yang menjadi beban ibu. Bu, Sela sekarang sudah besar. Dia bukan anak kecil lagi. Ibu tidak usah terlalu khawatir, Bu. Lagian ada juga suaminya yang bisa jagain dia. Ibu stop mengkhawatirkan Sela berlebihan. Dia udah besar, Bu. Kali ini aku berucap dengan cukup tegas ke ibu. Walau sebenarnya hal ini tak pernah aku lakukan. Semarah apapun aku ke ibu, aku tak tega untuk membentaknya, karena aku tahu itu pasti sangat sakit. Maafkan ibu, Sil. Ibu tetap takut. Kata ibu malah menangis. Aku segera memeluk ibu. Ibu, Sylvia paham. Tapi Sela udah besar. Dia pasti bisa menjaga dirinya. Turuti kata ayah ya, Bu. Jangan sampai nanti ibu dan ayah yang susah sendiri. Aku genggam tangan ibu, kemudian memeluknya erat. Ibu masih terus menangis. Pasti dia sangat sedih. Akhirnya diskusi malam itu memutuskan kalau kami tidak akan pernah membantu untuk Sela membeli rumah. Malam ini aku juga memutuskan untuk tidur menemani ibu, bersama ayah juga. Karena aku tak tega meninggalkan ibu kalau sedih begini. Rasanya baru saja terlelap, tapi tiba-tiba aku terbangun karena ingin ke kamar kecil. Baru saja ingin keluar kamar ibu, aku mendengar seseorang membuka pintu kulkas. Kamar ibu yang bisa melihat ke arah dapur tentu langsung mengetahui siapa orang itu. Dia Sela. Terlihat dia mengambil es batu, memakannya. Kemudian juga menambahkan es batu dalam minumannya. Setauku, Sela tidak bisa minum es seperti itu. Kenapa dia malah minum es banyak banget? Gumamku merasa heran. Karena dulu dokter pernah bilang, saat ia masih kecil, Sela itu tidak bisa kalau minum es terlalu banyak. Itu bisa membuatnya sakit. Kenapa dia melakukan itu lagi? Apa dia mau sakit ya? Tapi kita lihat saja besok lah. Kalau selama ini sih, aku tak pernah melihat seperti itu. Karena ibu selalu mengingatkan Sela agar tidak minum es banyak-banyak. Tapi ini dia malah minum es begitu banyak. Bahkan sampai memakan es batunya. Itu kan tidak wajar. Aku terus memperhatikan Sela. Es batu yang dia makan dan ia letakkan dalam minuman, langsung ia isi. Kemudian ia bekukan lagi. Aku berpikir kalau dia sedang berusaha menghilangkan jejak. Ada apa sih sebenarnya? Apa yang kamu rencanakan? Ucapku dalam hati.
Aku terus memperhatikan sampai Sela kembali lagi ke dalam kamarnya. Tentu, aku langsung masuk lagi ke dalam kamar ibu agar dia tidak melihatku. Setelah kupastikan dia tidak keluar lagi, aku langsung ke kamar mandi. Kalau besok sampai Sela sakit, berarti beneran dia memang sengaja supaya sakit. Mungkin saja kan? Supaya keinginannya itu dituruti oleh ayah dan ibu. Kita lihat saja besok. Pagi pun tiba, azan subuh berkumandang. Aku, ibu, dan ayah sudah bangun. Kami bersiap untuk melaksanakan sholat subuh di musola. Sementara pasangan baru itu, pintu kamarnya masih tertutup rapat. Selesai sholat subuh, kami pulang. Aku membantu ibu membuat sarapan. Tapi, pengantin baru itu belum juga ada yang keluar kamar satupun. Benar-benar keterlaluan. Seharusnya Sela membantu ibu memasak. Kalau memang dia tidak bisa masak, tapi kalau bantu kan bisa. Gumamku kesal di dalam hati. Bu, emang setiap pagi kayak gini ya? Tanya aku ke ibu. Ibu mengangguk. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati. Karena memang ketika aku tidur di rumah Namira, aku pulang ke rumah saat sudah jam 6. Biasanya mereka sih sudah bangun kalau jam segitu. Terkadang juga belum, tapi aku pikir itu sesekali saja. Tapi ternyata setiap hari memang begitu. Aku pulang jam 6 karena harus membantu Namira dulu membereskan rumah. Karena aku tinggal di rumahnya, jadi aku harus tahu diri. Tapi tidak kusangka kalau memang setiap pagi mereka selalu seperti itu. Keterlaluan. Selesai membantu ibu memasak, aku menyusunnya di meja makan. Tepat pukul 6. Aku memutuskan untuk mandi dan bersiap berangkat kerja. Biasanya, aku akan keluar kamar mandi hanya menggunakan handuk saja. Tapi, karena di rumah sudah ada orang asing bagiku, aku harus membawa baju ganti ke dalam kamar mandi. Yang biasanya kalau aku masih tidur di rumah Namira, aku mandi di rumahnya. Jadi pulang ke rumahnya tinggal berganti pakaian saja. Tapi karena hari ini aku tidak tidur di sana, aku harus mandi di rumah. Sungguh suasana seperti ini benar-benar tidak nyaman. Ya, merasa kurang bebas saja, meskipun di rumah sendiri. Baru juga, aku selesai mandi dan keluar. Ternyata sudah ada yang menunggu, dan itu Rafdan. Sumpah, aku sangat kaget, dan semakin tidak nyaman. Dia menatapku aneh, tapi aku mengabaikannya. Aku lanjut masuk ke dalam kamarku. Untung saja aku tadi membawa baju ganti. Kalau tidak, anauzubillah. Selesai bersiap, aku langsung akan berangkat. Aku tidak selera untuk sarapan di rumah. Ya karena suasananya. Sylvia, kamu udah mau berangkat? Tanya ibu. Iya bu, kenapa? Adik kamu sakit. Aku terkejut. Tapi ini sudah bisa aku tebak dari semalam. Jangan-jangan karena dia minum es batu. Kenapa sih? Dia harus melakukan itu? Jangan-jangan sengaja. Aku pun melihat kondisi Sela. Dia panas tinggi. Dan itu baru disadari oleh suaminya setelah ia mandi katanya. Gimana dong bu ini? Aku khawatir. Karena ini pertama kalinya aku tahu Sela sakit, kata Rafdan. Mukanya tampak cemas. Aku merasa bersyukur kalau dia khawatir dengan istrinya. Itu artinya dia benar-benar mencintai Sela. Jangan-jangan gara-gara gak dituruti kemauannya, ucap ibu menyambungkan. Ibu, aku berusaha mengingatkan ibu. Tapi memang seperti itu kan. Kalau ada keinginannya yang tidak dituruti, pasti dia sakit. Beneran kan? Ucap ibu. Ayah pun hanya bisa meraup wajahnya. Ayah terlihat kesal, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Sudah, ayo kita bawa dia ke rumah sakit, kata ayah dengan tegas. Rafdan langsung menggendong istrinya itu, lalu membawanya ke dalam mobil. Kemudian segera berangkat ke rumah sakit. Ayah dan ibu turut serta mereka. Kalau aku akan menyusulnya menggunakan motor saja. Karena aku harus ke kantor dulu untuk izin.
Mudah-mudahan diizinkan, karena biasanya kalau mendadak sulit sekali bisa izin. Aku segera menemui temanku yang bagian perizinan. Tapi nggak bisa dong, kalau mendadak begini. Iya paham sih saudaranya sakit, tapi coba temui Pak Bos. Pak Bos sudah datang, tumben juga dia datang sepagi ini, kata rekan kerjaku. Ya udah deh, aku ke sana dulu ya. Dengan cepat, aku berlari menuju ruangan bosku. Aku mengetuk pintunya dengan sopan, kemudian ada sahutan dari dalam. Aku diperbolehkan masuk. Permisi Pak, ucapku. Iya, ada apa? Jawab bosku itu dengan sangat dingin. Silakan duduk, katanya lagi. Aku segera duduk di kursi tepat di hadapannya. Begini Pak, adik saya sakit, masuk rumah sakit pagi ini. Bolehkah saya izin? Setengah hari saja Pak, ucapku memohon. Bosku itu bukannya apa, tapi malah terlihat kaget. Kamu mau menemani adikmu itu? Tanyanya. Iya Pak, adik saya masuk rumah sakit. Masa saya tidak menemani sebagai kakaknya? Jawabku apa adanya. Kok bisa sih? Kamu yang dihianati sama adikmu itu kan? Tanya beliau. Aku langsung terdiam. Aku kaget. Ternyata atasanku ini tahu tentang masalahku. Kupikir orang seperti dia tidak akan peduli. Yang penting karyawannya bekerja dengan profesional. Ternyata dia juga mengurusi masalah seperti ini. Iya, saya memang orang itu. Tapi saya mencoba untuk mengikhlaskan. Walau bagaimanapun dia tetap adik saya. Kami masih ada hubungan darah, ucapku. Gila ya kamu. Masih bisa baik sama adikmu. Kalau aku jadi kamu, aku sudah gak tahu deh apa yang aku lakukan. Bisa jadi dia udah gak ada dunia ini ku buat, kata beliau lagi. Nada bicaranya yang tadi dingin kini terlihat sangat antusias. Gak boleh seperti itu dong Pak. Itu kan perbuatan tidak baik. Saya memang kecewa, tapi saya masih punya akal dan pikiran. Saya masih punya Tuhan. Saya masih bisa berpikir, ucapku dengan tegas. Ya. Bagus juga pemikiran kamu. Saya salut. Ya, saya izinkan kamu, tapi cuma setengah hari ya. Setelah makan siang, kamu harus kembali lagi bekerja, kata beliau dengan tegas. Aku pun mengangguk paham. Terima kasih ya Pak, kalau begitu saya permisi. Aku segera meninggalkan ruangan atasanku itu. Aku menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Sela masih ditangani oleh dokter. Gimana ya Sela? Tanyaku ke ayah. Belum tahu nak, mudah-mudahan adikmu tidak apa-apa, jawab ayah dengan raut khawatirnya. Aku pun turut berdoa, semoga Sela baik-baik saja. Dokter pun keluar. Dokter memberi informasi bahwa keadaan Sela sudah membaik dan bisa dipindahkan ke ruang rawat. Ya, tolong ya, turuti saja keinginan Sela untuk membeli rumah. Kan masih ada Sylvia ya, yang bisa bantuin ayah untuk bayar cicilannya, kata ibu di hadapan Sela yang belum sadar. Aku dan ayah sama-sama terkejut. Kami saling menatap. Aku bingung sekali dengan jalan pikiran ibu. Aku tahu ibu sangat menyayangi Sela. Tapi apakah harus seperti ini? Astagfirullah, aku benar-benar tidak habis pikir. Sylvia, tolongin adik kamu ya. Ibu gak mau hal ini terulang lagi. Ibu gak sanggup melihat Sela sakit, kata ibu sambil menangis. Aku pun hanya bisa diam sambil memejamkan mata. Tidak tahu harus menjawab apa. Hingga akhirnya ayah mengajakku keluar ruangan. Gimana permintaan ibu tadi nak? Tanya ayah. Kami mengobrol di ruang tunggu. Sylvia bingung ya. Sebenarnya Sylvia itu gak masalah soal uang ya. Tapi ayah tahu sendiri kan bagaimana perlakuan Sela ke Sylvia selama ini ya. Perasaan Sylvia juga masih sakit. Aku mengatakannya pada ayah.
Itulah nak yang ayah pikirkan juga. Kamu sudah terlalu tersakiti di sini, tapi ibumu masih terus saja membela Sela. Ayah merasa bersalah sama kamu, nak. Kami selalu menyusahkan kamu. Maafkan ayah ya. Soal ini kamu tidak usah pikirkan. Biar ayah yang usahakan sendiri. Kata ayah. Ya, bukan seperti itu maksud Sylvia. Maksud Sylvia biar suaminya saja yang berusaha mewujudkan keinginan istrinya ya. Karena sekarang Sela itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab ayah dan ibu lagi. Aku berusaha memberi pengertian ke ayah. Iya, kamu benar. Tapi gimana Rafdan belum punya uangnya? Aku diam sejenak untuk berpikir. Gini aja ya. Biar mereka yang menyicil rumah. Tidak usah beli secara cash. Biar mereka sendiri yang kredit dan membayar cicilannya setiap bulan. Katanya Rafdan kan punya uang. Gunakan uang itu sebagai DP-nya. Aku memberi usul. Ya juga ya. Betul kata kamu. Ya sudah, nanti ayah ngomong sama Rafdan. Kata ayah. 2 hari 1 malam dirawat, Sela diperbolehkan untuk pulang. Keadaannya sudah sangat membaik. Sebenarnya, dari semalam itu dia sudah diperbolehkan untuk pulang, tapi dia menolak karena dia bilang masih sedikit pusing. Sebenarnya aku ingin mengatakan pada ibu yang sebenarnya apa yang dilakukannya malam itu. Tapi aku seperti tidak punya nyali. Aku takut juga ibu malah kepikiran. Dan nanti malah ibu yang sakit. Seminggu kemudian, setelah Sela benar-benar sehat, Rafdan benar-benar mengkredit rumah. Sesuai dengan usulku kemarin, ternyata ayah bisa meyakinkannya. Mereka membeli rumah di sebuah perumahan yang letaknya di ibu kota kabupaten. Sejak hari kepindahan mereka, aku, ibu, dan ayah sangat tenang. Tidak ada pertengkaran di rumah. Hawa juga menjadi adem kembali seperti sedia kala. Ya, walaupun sebelumnya masih ada Sela di sini, aku merasa tertekan sih karena ibu selalu membelanya. Aku juga sudah kembali tidur di rumah lagi. Rasanya nyaman sekali kamarku ini. Aku bekerja juga jauh lebih tenang. Sil, kamu dipanggil bos tuh. Kata Namira tiba-tiba. Bercanda ya? Tanya aku tidak percaya. Karena biasanya bos akan memanggilku kalau ada hal penting. Dan hari ini tidak ada jadwal meeting. Jadi tak mungkin beliau memanggil. Kok kamu gak percaya sih? Bisa kena marah sama bos kamu kalau gak nurut. Kata Namira mengancamku. Kamu nih malah nakutin. Yaudah deh, awas ya kalau kamu ngerjain aku. Aku mana ada ngerjain kamu, Sil. Gak berani aku kalau bercanda soal bos. Katanya dengan wajah serius. Aku pun jadi yakin, karena tidak mungkin Namira melakukan itu. Dengan langkah ragu, aku menuju ruangan atasanku. Aku mengetuk pintu, kemudian dipersilakan masuk. Ada apa, Pak Bos? Tanya aku. Tidak ada apa-apa. Saya cuma mau nanya sesuatu. Ucapnya dengan nada gugup menurutku. Ada apa, Pak Bos? Tanya aku lagi. Kamu gimana keadaannya sekarang? Tanyanya. Saya baik, Pak. Saya masih bisa kerja seperti biasanya, seperti yang Bapak lihat. Jawabku penuh percaya diri. Oh, baguslah kalau gitu. Oh ya, dengar-dengar adikmu sudah pindah rumah sendiri ya? Tanyanya lagi. Aku malah jadi heran, kenapa bosku bisa tahu dan kok dia jadi kepo? Iya Pak, sudah. Jawabku singkat. Oh, kalau begitu baguslah. Kamu sudah bisa tenang kan tinggal di rumah sendiri? Gak nginap di rumah Namira lagi. Ucapnya. Aku pun kaget. Kenapa hal ini beliau bisa tahu juga? Apa Namira? Seketika aku langsung curiga dengan sahabatku itu. Jangan-jangan dia yang memberikan informasi ke atasan. Ya sudah, aku cuma mau nanya itu saja. Kamu boleh keluar? Kata beliau. Aku kan jadi heran. Kenapa dia memanggilku cuma untuk tanya seperti ini saja? Tidak ada sama sekali yang berurusan dengan pekerjaan.
Bapak cuma mau nanya itu saja? Tanyaku heran. Iya, jawabnya. Oh, kalau begitu saya permisi, Pak. Aku langsung keluar dari ruangan itu. Aku tidak sabar untuk menanyakan langsung ke Namira. Jam istirahat, aku langsung mencari Namira. Aku menceritakan apa yang ditanyakan oleh atasan, dan dia hanya bisa menahan tawanya. Aku jadi curiga sama kamu. Jangan-jangan kamu ya sumber informasi dia? Tanya aku dengan tegas. Ops, maaf ya. Aku nggak bisa menolak uang. Jawabnya dengan takut. Maksudmu apa? Jangan bilang kamu dibayar sama dia untuk mendapatkan informasi aku. Begitu maksud kamu? Tanyaku langsung to the point karena aku sudah paham maksud dia. Namira mengangguk dengan ragu. Gila ya lo, bisa-bisanya kamu menjual sahabatmu sendiri. Kataku emosi. Maaf Sil, bukan maksudku seperti itu. Asal kamu tahu ya, Pak Bos itu sebenarnya... Sebenarnya apa? Tanyaku kesal karena dia menghentikan kalimatnya. Sebenarnya kepo sama kehidupan kamu. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu. Udahlah, yang penting kamu bisa kerja di sini. Daripada kamu nggak punya pekerjaan. Toh dia nanya juga wajar, bukan nanya yang aneh-aneh. Ucap sahabatku. Aku pun berusaha memahaminya meskipun aku kesal. Kalau misalkan bos nanya-nanya lagi, suruh nanya langsung ke aku ya. Biar aku yang jawab. Gak usah melalui kamu. Enak aja, kamu menjual aku. Ucapku. Iya maaf. Kalau gitu, aku kasih nomormu ke dia ya. Kata Namira. Loh, aku pun kaget. Kan katanya suruh nanya sendiri. Jawabnya. Iya sih, tapi udahlah. Kamu sudah mengatakan kalimat yang pertama. Berarti kalimat itulah yang boleh aku lakukan. Oke. Dia segera mengotak-atik ponselnya dan tak lama kemudian menunjukkan sesuatu. Ya ampun, kamu beneran ngirim nomorku? Aku serasanya tidak percaya, tapi itu sudah dilakukan oleh Namira. Ya beneran lah. Namira kok disuruh? Gak bisa lah, harus langsung dilakuin. Katanya. Aku pun hanya bisa menahan emosiku. Ingin rasanya aku mencubit ginjalnya, karena aku sangat gemas. Bisa-bisanya dia benar-benar melakukan itu. Udahlah, terima saja. Siap-siap ya. Nanti malam di-chat sama Pak Bos tampan. Namira menggodaku. Kemudian dia tertawa dengan sangat bahagianya. Karena bete, aku langsung meninggalkannya dengan makananku yang belum aku bayar. Dari kejauhan aku berteriak, bayar ya makananku. Itu sebagai akibat dari kamu sudah mengirimkan nomorku. Kemudian aku balas menertawakan dia. Aku langsung meninggalkannya untuk kembali ke kantor. Wajah Namira terlihat kesal. Tapi mau tidak mau dia tetap harus membayarkan makananku. Rasain. Salah siapa berurusan sama aku? Ucapku dalam hati. Kemudian melanjutkan pekerjaan hingga sore. Waktu sudah berganti malam. Selesai Isya, seperti biasa aku baring-baring untuk melepas lelah. Sambil mendengarkan novel favoritku. Biasanya, kalau sudah mendengarkan novel dari channel itu, aku sampai ketiduran. Ya, karena saking nyamannya. Tapi baru beberapa menit mendengarkan, tiba-tiba ada notifikasi masuk. Dengan kepo, aku langsung melihatnya. Ternyata dari nomor baru. Dia menyapaku. Hai, tulisnya. Aku pun membalas. Hai juga. Aku tidak bertanya, ini siapa, begitu tidak. Aku memilih menunggu saja dia memberitahu dia siapa. Aku Raka, balasnya. Raka? Itu kan nama bosku. Aku langsung duduk karena saking kagetnya. Ternyata benar, dia chat aku malam ini. Iya Pak Bos, ada apa ya? Tanya aku khawatir, karena aku takut juga kalau sampai aku punya salah. Tidak ada apa-apa, cuma mau hubungi kamu saja. Balasnya lagi. Tak lama kemudian dia menelpon. Aku ragu untuk mengangkatnya, tapi panggilan itu belum berhenti juga. Hingga terpaksa aku menjawab.
Aku hanya diam, menunggu dia yang berucap duluan. Assalamualaikum, katanya dengan lembut. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa suara itu begitu lembut dan syahdu di telingaku. Suaranya di kehidupan nyata sangat beda sekali saat dia menelponku. Di sini suaranya sangat lembut, bagaikan pangeran. Aku menghayal apa sih? Aku segera menyadarkan diriku ini. Kemudian menjawab salamnya. Waalaikumsalam, ucapku. Kamu lagi apa? Tanya beliau. Aku pun menjawab. Hingga tanpa ku sadari, kami nyaman mengobrol. Tidak ada rasa canggung. Ternyata, Raka asik juga orangnya. Tanpa terasa, kami 2 jam teleponan. Iya, padahal baru pertama kali, tapi bisa senyaman itu, hingga lupa waktu. Maaf Pak Bos, aku ngantuk. Bolehkah kita menyudahi panggilan malam ini? Tanyaku dengan takut. Oh iya, maaf Sil, aku sampai lupa waktu. Iya, silakan beristirahat. Selamat malam, Assalamualaikum. Ucapnya segera mengakhiri panggilan. Setelah panggilan terputus, aku malah jadi tidak bisa tidur. Malah kepikiran, kenapa ada sesuatu yang berbeda. Jantungku dari tadi deg-degan terus. Apa aku? Tidak mungkin. Masa iya? Mungkin hanya perasaan kagum saja. Waktu demi waktu terus berlalu. Aku semakin dekat dengan Raka, atasanku. Kami setiap malam selalu teleponan. Bahkan ayah juga menyadari perubahan sikapku. Aku semakin ceria. Bahkan terkadang sering senyum-senyum sendiri tidak jelas. Kamu lagi dekat sama siapa? Tanya ayah malam itu. Aku pun malu untuk mengakuinya. Aku tidak bisa berbohong dengan ayah. Akhirnya aku jujur dan menceritakan semuanya. Jadi kamu jatuh cinta sama atasanmu? Tanya ayah. Gak tahu ya jatuh cinta atau apa. Tapi yang jelas kami sekarang dekat. Ya sudah sebulan sih, kataku. Alhamdulillah kalau kamu sudah bisa melupakan dia. Ayah senang melihat putri ayah bahagia dan ceria seperti dulu lagi. Ayah memelukku. Ayah terlihat bahagia melihatku bahagia. Jadi selama ini, ayah sedih kalau melihatku seperti ini. Ayah sedih kalau aku murung. Ternyata kesedihanku membawa dampak juga untuk orang-orang sekitarku. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu ya nak. Ayah selalu mendukung apapun itu, yang penting kamu bahagia. Ucap ayah lagi. Aku pun berterima kasih kepada ayah. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba Sela datang. Ini untuk pertama kalinya dia kembali ke rumah setelah pindah. Ibu, katanya sambil memeluk ibu. Ada apa nak? Tanya ibu dengan lembut seperti biasanya. Sela capek bu. Mas Rafdan tidak bisa membahagiakan Sela. Masa iya bu? Sela cuma dikasih nafkah 2 juta sebulan. Kan Sela gak bisa bu hidup dengan uang segitu. Mana kebutuhan banyak. Sela juga disuruh masak. Udah tahu Sela gak bisa masak. Katanya mengadu ke ibu. Loh nak, bukankah seharusnya memang istri memasakkan suaminya? Kan tanggung jawab seorang istri memuaskan perut suaminya. Kini ibu menasehati Sela. Iya bu, aku tahu tapi aku kan gak bisa masak. Ibu tahu sendiri kan, aku aja gak pernah ke dapur. Katanya lagi. Iya, ibu tahu kamu ke dapur cuma untuk makan dan minum. Tapi kamu sekarang sudah menikah, belajarlah memasak. Apalagi kamu sudah rumah sendiri. Gak mungkin mau beli terus. Ibu tahu suamimu pengusaha. Tapi kalau kamu tidak bisa mengatur keuangan, mana cukup. Iya bu, aku tahu. Tapi masa iya bu cuma 2 juta? Padahal selama ini aku bermimpi menikah dengan dia bisa hidup bahagia. Bisa belanja. Bukannya malah terbatas seperti ini. Aku ngerasa dikekang.
Aku merasa tidak bahagia, Bu. Sela masih terus saja mengeluh. Ya walaupun aku tahu 2 juta itu sangat sedikit sih untuk zaman sekarang. Tapi wajar sih kalau Sela dikasih uang sedikit karena dia memang boros. Aku gak kebayang aja kalau dia dikasih uang banyak. Pasti dalam seminggu juga sudah habis. Batinku. Aku hanya melihati saja, tidak ikut menanggapi. Kini mata Sela beralih ke arahku. Kok kakak kayak bahagia banget sekarang? Tanyanya. Loh, emang aku harus sedih terus? Jawabku sambil menatapnya heran. Ya, enggak sih. Apa sudah bisa move on dari seorang Rafdan? Sepertinya Sela menyindirku. Dia itu cuma masa lalu aku. Untuk apa aku ingat-ingat? Dia juga sudah jadi suami kamu kan? Jadi, aku sudah melupakannya. Aku sudah bilang kan aku sudah ikhlas. Kalau sekarang aku bahagia, ya bagus loh. Mendengar jawabanku, ekspresi Sela berubah kesal. Apa sebenarnya dia tidak pernah suka melihatku bahagia ya? Apa dia maunya aku sedih terus? Astagfirullah, jangan sampai dia berpikiran seperti itu. Seharusnya dia mendukungku bukan? Tapi kalau memang wataknya seperti itu, susah sih. Terserah dialah. Yang penting aku bisa bahagia dengan caraku sendiri. Ketika Sela masih di rumah, tamu yang aku tunggu akhirnya datang juga. Kebetulan hari ini hari Minggu. Jadi, aku libur. Aku akan diajak jalan-jalan oleh seseorang yang pasti sudah bisa kalian tebak. Laki-laki itu datang dengan mobil Rubiconnya. Dengan gagah dia turun dari mobil itu. Aku menyambutnya. Maaf ya aku telat. Soalnya beli ini dulu. Ucapnya sambil menyerahkan buket bunga mawar putih dan juga kue. Aku menerimanya sambil tersenyum. Makasih ya. Iya gak apa-apa telat. Lagian gak telat juga sih. Jawabku. Aku mempersilahkannya masuk. Dia menyalami ibu. Tapi dia tidak menyalami Sela. Entah mengapa. Kalau soal Sela dia juga sudah tahu. Wajahnya pun tahu. Mungkin dia tidak mau menyalami adikku itu. Takut tergoda mungkin. Aku pun tertawa di dalam hati ini. Sebentar ya, aku buatkan minum. Aku langsung ke dapur untuk menyiapkan kue yang dia bawa, juga meletakkan bunga pemberiannya. Bunganya wangi sekali dan cantik. Benar-benar kesukaanku. Aku membuatkan jus dan juga membawa kue itu. Aku menghidangkannya di ruang tamu. Aku melihat Sela selalu melirik ke arah Raka. Jangan sampai dia menggoda laki-laki ini lagi. Itu tidak akan aku biarkan. Tapi seandainya Raka tergoda, berarti dia sama saja dengan Rafdan. Tak lama kemudian ayah datang. Seperti biasalah kalau hari Minggu, ayah melepas penatnya dengan mancing di kolam tetangga. Dengan 20.000 saja, ayah bisa buat memancing sampai dia bosan. Tamunya sudah datang, kata ayah kemudian menyalimi Raka. Iya pak, Raka, kata Raka dengan ramah. Disambut juga dengan ramah oleh ayah. Mereka pun mengobrol santai. Aku hanya ikut memperhatikannya. Sementara Sela entah sedari tadi sok sibuk sendiri memainkan ponsel. Tapi dia terlihat, bingung menjelaskannya. Dia seperti wanita penggoda. Aku baru melihat kalau adikku seperti itu. Jijik sih, tapi mudah-mudahan Raka tidak tergoda olehnya. Aku juga tidak mungkin mengusir Sela, apalagi dia sedang duduk di samping ibu. Pelindungnya begitu kuat, itu sangat sulit. Bahkan saking cari perhatiannya, dia memuji kue yang dibawa oleh Raka. Dia mengatakan kue itu sangat enak, hingga memakannya begitu lahap, tapi tetap anggun tentunya. Karena memang Sela itu punya bakat. Bakat penggoda maksudku. Setelah mengobrol dengan ayah dan ibu, kami berpamitan untuk jalan keluar. Jangan sore-sore pulangnya ya, pesan ayah. Ya memang, ayah seperti itu. Dia selalu menjaga anak gadisnya dengan baik. Yang penting nurut, kalau nggak nurut ya seperti itulah. Raka mengajakku jalan ke sebuah mall yang ada di kota. Perjalanan yang kami tempuh tadi cukup lama, sekitar 2 jam.
Raka membelikanku banyak barang, padahal aku sudah menolaknya, tapi dia tetap memaksa. Ini bagus untukmu katanya, ini cantik untukmu. Begitulah terus katanya. Iya, katanya. Aku pun tidak bisa menolak lagi pada akhirnya. Aku menurut saja. Dan banyak sekali barang yang dia berikan. Entah berapa belas juta dihabiskan hari ini untuk memberikan aku. Tapi ya tidak apalah. Uangnya kan masih banyak. Ucapku dalam hati sambil tertawa. Ya, aku tidak bermaksud matre. Tapi kalau dibelikan, siapa sih yang tidak mau? Setelah puas berbelanja, dia mengajakku makan. Setelah mengajak makan, dia mengajakku ke sebuah toko lagi. Ternyata dia membelikan baju untuk ayah dan ibu. Aku biasa beli baju untuk orang tuaku di sini. Kualitasnya bagus, makanya aku membelikan untuk orang tuamu di sini juga. Mudah-mudahan ayah dan ibu suka ya, katanya. Aku pun manggut saja karena tidak begitu paham. Iya, Raka begitu paham soal fashion. Dia tahu mana yang bagus dan yang tidak. Dia sangat perhatian sekali. Sangat berbeda dengan Rafdan dulu. Maaflah aku malah jadi membandingkan. Tapi ya, memang sejauh itu perbedaan mereka. Mudah-mudahan Raka orang yang tepat. Amin. Selesai memilih dan membayar, aku pun diantarkan pulang oleh Raka. Tak lupa dia mampir dulu tentunya. Ternyata Sela belum pulang. Wajahnya sangat muram ketika melihat aku membawa tentengan yang sangat banyak. Pak, Bu, ini ada baju. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu suka ya, kata Mas Raka kemudian memberikan baju yang sudah ia beli tadi. Masya Allah, tidak usah repot-repot nak Raka. Tapi terima kasih ya, kata ibu dan ayah. Iya, sama-sama. Tidak repot kok. Saya senang, jawab Mas Raka. Berhubung sudah sore, Raka pun berpamitan. Aku dengan senang membawa barang belanjaanku, maksudnya barang pemberian dari Raka masuk ke dalam kamar, tanpa menyisakan sedikit pun. Karena aku tak rela jika barang itu diambil oleh Selah. Tak akan lagi itu terjadi. Tanpa seizinku, dia tiba-tiba masuk. Kak, dibeliin apa aja? Boleh dong aku minta satu saja, katanya memohon. Kalau mau, minta saja sama suamimu. Jangan minta punya orang lain. Punya suami kok minta sama kakaknya. Gak tahu malu banget. Aku menyindirnya, tak pedulilah dia mau sakit hati atau tidak. Yang jelas, aku ingin membuatnya sadar diri. Kakak, kok ngomongnya gitu sih? Ibu, lihat nih, kakak pelit. Tiba-tiba dia berteriak dan mengadu ke ibu. Sana terus ngadu. Aku gak takut, jawabku santai. Karena kesal, Sela langsung keluar dari kamarku. Aku pun langsung mengunci pintunya, karena tadi aku lupa. Kupikir setelah Sela mengadu, ibu akan seperti biasa menyuruhku memberikan barang-barangku. Tapi ternyata kali ini tidak. Mudah-mudahan ibu sudah berubah. Beberapa hari kemudian, Raka datang lagi ke rumah. Tapi kali ini dia datang bersama orang tuanya. Iya, aku terkejut karena dia tidak memberitahu aku kalau dia mengajak orang tuanya. Aku bingung apa yang maksud dia. Aku jadi deg-degan. Setelah makanan dan minuman tersedia, orang tua Mas Raka mulai mengatakan sesuatu. Begini Pak, Bu, maksud kedatangan kami ingin meminang Sylvia, ucap ayah Mas Raka. Ayah dan ibuku sama-sama terkejut. Apa ini tidak terlalu cepat? Tanya ayah. Iya, kami mengerti kalau ini terkesan mendadak. Tapi Raka sangat ingin segera menikahi Sylvia. Karena sebenarnya Raka sudah lama menyukai Sylvia. Tapi Sylvia dulu sudah memiliki pasangan. Karena sekarang dia sudah sendiri, jadi Raka tidak mau kehilangan kesempatan lagi. Dia ingin segera menghalalkan Sylvia. Ucap ayah Mas Raka menjelaskan panjang lebar. Aku baru tahu hal ini. Kupikir ya baru-baru ini saja Mas Raka menyukaiku. Dengan kepo aku bertanya. Sudah lama? Sudah berapa lama? Tanyaku. Ayo kasih tahu. Ibu Mas Raka menyenggol anaknya. Iya, sudah lama Sil. Sejak kamu
kerja di perusahaanku. Saat itu masih diurus sama ayah sih. Tapi karena aku dulu masih takut, jadi aku memendam perasaanku. Sampai sekarang. Jawab Raka dengan malu-malu. Apa? Jadi 10 tahun lebih kamu memendam perasaan itu? Aku benar-benar tidak percaya. Raka mengangguk. Aku menutup mulutku. Rasanya aku seperti mimpi. Ternyata ada orang yang sudah menyukaiku selama itu. Bahkan dia sanggup setia sampai menunggu aku sendiri. Itulah makanya, Sil. Raka ingin segera menikahi kamu supaya tidak keduluan orang lain lagi. Dia takut kehilangan kamu. Ucap ibu Mas Raka. Aku pun jadi malu. Tidak aku sangka aku dispesialkan oleh seseorang dalam waktu yang sangat lama. Jadi bagaimana? Apakah setuju? Tanya ibu Mas Raka lagi. Bagaimana nak? Apa kamu setuju? Seharusnya kamu tidak meragukan lagi dong cintanya ke kamu. 10 tahun lebih dia menunggu kamu loh. Tanya ayah. Iya ya, Sylvia mau. Akhirnya aku memutuskan untuk menerima pinangannya. Kami membicarakan kapan pertunangannya. Akan dilaksanakan 1 minggu lagi. Iya, Raka tidak mau lama-lama. Dia ingin secepatnya. Orang tuaku setuju, begitu juga aku. Mudah-mudahan aku tidak salah pilih kali ini. Seminggu pun berlalu. Acara pertunangan akhirnya digelar juga. Tentu Sela dan suaminya juga diundang, karena dia kan masih keluarga. Kalau Sela terlihat murung, entahlah mungkin dia tidak suka melihatku bahagia. Sementara Rafdan, aku tidak tahu. Dia sebenarnya ada, tapi seperti tidak kelihatan. Sering hilang-hilangan gitu, gak tahulah. Malam pun tiba, acara akan segera dimulai. Semua para tamu sudah pada datang, begitu juga para saksi. Silakan dipasangkan cincinnya. Ibu Mas Raka mengambil lembut tanganku, kemudian menyematkan cincin pertunangan kami. Alhamdulillah, ucap beliau kemudian mencium keningku lalu memelukku. Nak, semoga kamu bisa bahagia menikah dengan anak ibu ya. Kalau nanti anak ibu macam-macam langsung bilang sama ibu. Kata ibu Mas Raka yang seketika membuatku langsung malu. Ternyata ibunya begitu baik. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasiku memiliki mertua idaman. Kini tinggallah ibuku memasangkan cincin untuk Mas Raka. Kami resmi bertunangan sekarang. Tak lupa kami mengambil gambar untuk kenang-kenangan. Alhamdulillah, semoga aku tidak salah pilih. Ya meskipun sesekali masih terbersit di ingatanku tentang kegagalan itu, tapi mudah-mudahan kali ini tidak. Acara selesai, kami pun beres-beres. Kali ini, Sela turut membantu, tidak seperti dulu. Aku sedikit lega, mungkin adikku itu sudah berubah. Mudah-mudahan. Tiba-tiba, aku yang sedang bermain ponsel, ingin ke kamar kecil. Dengan cepat, aku meletakkan ponselku sembarang, kemudian berlari kecil ke kamar mandi. Setelah selesai, ku ambil lagi ponselku. Ponsel masih dalam keadaan menyala. Ya ampun, kalau ada yang baca malu banget aku. Batinku, karena aku takut jika ada yang membaca chatku dengan Raka. Ya tidak ada yang aneh-aneh sih, tapi yang namanya orang sedang jatuh cinta, pasti ada kan kalimat-kalimat lucunya. Oh iya, pernikahan kami akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Untuk persiapan hanya ada waktu 2 minggu, jadi semuanya harus serba cepat. Untunglah, Mas Raka tidak membebani aku soal itu. Dia yang akan langsung memilih semuanya. Aku hanya tinggal mau yang mana, begitu katanya. Intinya, aku mau baju yang seperti apa tinggal bilang, tinggal ukur, dan jadi bajunya. Semudah itukah kalau berurusan dengan laki-laki yang banyak uang? Semuanya serba gampang, tinggal ini, langsung jadi. Ah enaknya jadi aku. Tidak kusangka, aku akan benar-benar menjadi istri seorang bos. Seperti hari ini, kami akan fitting baju. Bajulah yang paling lama, jadi harus dari jauh-jauh hari. Padahal ya waktu hanya tinggal 2 minggu sih. Untungnya Mas Raka sudah punya langganan, jadi pasti dia didahulukan. Apalagi ini untuk acara penting. Untuk urusan yang lain-lain,
Aku sudah memilihnya dan Mas Raka sudah setuju. Intinya aku tinggal terima beres, tidak usah pusing memikirkan semua itu. Aku juga tidak diizinkan mengeluarkan uang sepeser pun. Jika ada keperluan untuk pernikahan kami, tinggal bilang ke dia akan diganti uangnya. Iya, semudah itu. Wanita mana yang tak bahagia jika memiliki calon suami seperti ini? Aku merasa sangat beruntung. Mungkin hanya sedikit wanita yang seberuntung aku. Ya Allah, aku tidak menyangka. Terima kasih. Tak henti-hentinya aku terus bersyukur. Hingga akhirnya tiba suatu hari. Apa yang aku takutkan dan aku khawatirkan terjadi. Tiba-tiba Mas Raka mengirimkan aku screenshotan. Itu screenshotan sebuah pesan. Di pesan itu tertulis, aku tahu itu nomor siapa, nomor Sela. Ternyata benar, adikku itu masih menggoda. Iya, dia menggoda Mas Raka. Bahkan dia mengajak Mas Raka untuk meninggalkanku. Bahkan dia rela menawarkan tubuhnya agar Mas Raka mau menerima dia. Astagfirullah. Aku benar-benar jijik membaca chat dari Sela. Bisa-bisanya dia seperti itu. Mas Raka memang terlihat menanggapi, tapi dari pertanyaan yang dia tanyakan ke Sela, itu hanya berusaha untuk menggali informasi supaya bisa mendapatkan lebih banyak bukti. Astagfirullah Sel, ternyata kamu belum berubah. Aku benar-benar tidak menyangka. Spontan, aku langsung emosi. Kebetulan, Sela dan suaminya ada di rumah. Aku langsung memberitahukan ke suaminya dan juga ke ayah ibu. Mereka semua terkejut tentunya, terutama Sela. Tidak menyangka kalau Raka yang terlihat menanggapinya akan melakukan ini. Kamu masih juga seperti itu, Sel. Aku tahu, aku tidak sekaya calon suami dari Sylvia. Tapi kamu gak usah dong merendahkan aku seperti itu. Bahkan kamu menawarkan dirimu untuk laki-laki lain. Gila kamu. Rafdan marah besar ke istrinya. Wajar sih, suami mana yang tak marah kalau istrinya seperti itu. Kegatalan dengan laki-laki lain. Ayah, ibu, maafkan Rafdan. Rafdan sudah cukup bersabar. Selama ini Sela tidak pernah bersyukur dengan apa yang Rafdan usahakan. Dia selalu mengeluh, ingin hidup enak, padahal tahu usaha suaminya sedang tidak baik-baik saja. Rafdan capek, Rafdan menyerah. Maksud kamu apa, Rafdan? Tanya ayah. Rafdan ingin bercerai dari Sela. Rafdan gak kuat lagi, apalagi dengan terang-terangan. Dia menggoda pria lain bahkan merelakan tubuhnya. Rafdan benar-benar malu. Gak kuat. Rafdan segera pergi setelah mengatakan semua itu. Sel, keterlaluan kamu. Ucap ayah benar-benar merasa kecewa. Saking kecewanya ayah sampai menangis. Padahal selama ini ayah selalu bisa menahan air matanya di depan anak-anaknya. Ibu hanya diam, tapi air mata yang berbicara. Dengan sedih ibu masuk ke dalam kamarnya, disusul oleh ayah. Aku berusaha menyusul mereka, tapi ayah dan ibu segera mengunci kamar mereka. Ini terjadi 5 hari sebelum pernikahanku. Tega ya kamu, Sel. Bisa-bisanya kamu berusaha menggoda calon suamiku lagi. Gak puas kamu sedang merebut dia. Aku menunjuk laki-laki yang baru pergi. Aku memang gak puas. Aku gak pernah suka kalau kamu bahagia. Aku gak pernah terima dengan apa yang kamu punya. Kamu selalu beruntung, tidak seperti aku. Katanya merasa yang paling tersakiti. Sel, hilangkanlah rasa iri kamu dari dalam hati kamu itu. Kamu terlalu iri dengan aku. Padahal sebenarnya kalau kamu mau bersyukur dengan apa yang kamu punya, kamu bahagia. Itu akibatnya karena kamu iri sama aku. Kamu jadi susah sendiri. Sel, kamu itu adik aku. Sampai sekarang, aku masih menyayangi kamu meskipun kamu pernah menyakiti aku begitu hebat. Aku gak pernah benci walaupun aku kecewa. Aku mohon, hilangkan rasa iri di hati kamu, karena itu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Mulai sekarang, kalau kamu tidak bisa diatur, silakan pergi dari rumah ini. Aku tahu, ayah dan ibu yang paling berhak, tapi aku juga berhak untuk menyelamatkan acara pernikahanku. Sudah cukup kemarin kamu buat malu keluarga. Sekarang jangan lagi. Ucapku dengan tegas. Oke, aku akan pergi dari sini. Aku juga gak butuh kalian.
Apalagi kamu, katanya merasa sok berani. Setelah itu dengan marah, dia membawa barang-barangnya. Sebenarnya aku merasa bersalah sudah mengusirnya, tapi aku terlalu emosi. Kalau ayah dan ibu nanti marah sama aku, biarlah. Aku sudah tidak bisa sabar. 2 jam pun berlalu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, padahal ini sudah malam. Dengan penasaran aku membukanya. Ternyata itu Sheila. Kak, maafin aku. Aku takut di luar sendirian. Ucapnya memeluk, kemudian menangis. Aku tahu, kamu tidak pernah berani di luar sendirian. Kecuali malam itu, ketika kamu akan bertemu dengan Rafdan. Tapi kenapa kamu ngelakuin ini sama kakak? Kamu tega banget. Kakak sayang sama kamu, Dek. Bisakah kamu berubah? Aku memintanya. Iya, Kak. Maafin Sheila. Sheila janji akan berubah. Akhirnya malam itu, ku perbolehkan Sheila tidur di kamarnya. Karena aku juga tidak tega kalau dia sampai sendirian di luar malam-malam begini. Sementara Rafdan benar-benar menceraikan Sheila. Dia juga sudah mengurusnya di pengadilan. Rumah tangga adikku itu jadinya hanya bertahan selama 6 bulan saja. Ya, kasihan memang. Tapi mungkin itu jalan yang terbaik. Alhamdulillah, acara pernikahanku tiba. Acara berjalan dengan lancar. Aku dan Mas Raka menikah di hotel. Sesuai dengan pernikahan impianku. Iya, sesuai dengan pernikahan yang aku inginkan selama ini. Aku sangat bahagia. Pesta berjalan dengan meriah. Suasana yang begitu mewah menambah kebahagiaan kami. Aku tidak menyangka kalau aku bisa mewujudkan impianku. Impian masa kecil. Alhamdulillah, aku bisa menikah sekarang. Di usiaku yang sudah ke-31 tahun. Sayang, aku boleh minta sesuatu? Tanya Mas Raka setelah kami di kamar hotel. Apa? Tanyaku. Bolehkah setelah kita selesai bulan madu ini, kita langsung tinggal di rumah kita sendiri? Karena aku tidak ingin kejadian itu terulang lagi, kata Mas Raka. Aku sudah paham kejadian apa yang dia maksud. Oke, aku setuju. Aku nanti bicara sama ayah dan ibu ya. Karena kan Sheila juga tinggal di sana. Karena dia sudah diceraikan oleh suaminya. Jawabku. Oke. Akhirnya malam pertama pun kami lalui dengan bahagia. Kami 2 malam di kamar hotel itu. Setelahnya, kami pulang ke rumah ayah dan ibu untuk berpamitan. Aku langsung diboyong ke rumah Mas Raka. Rumah yang sudah dia punya sejak lama. Rumahnya berlantai 2. Persis sekali dengan rumah yang aku inginkan selama ini. Ya, aku dulu pernah bermimpi dan berhayal ingin memiliki rumah seperti ini bersama Mas Rafdan. Dan ternyata sekarang terwujud. Dan alhamdulillahnya, diwujudkan oleh orang yang jauh lebih baik daripada Mas Rafdan. Aku benar-benar bersyukur. Aku sangat bahagia menjalani rumah tanggaku. Aku juga masih diizinkan bekerja di perusahaan suamiku sendiri. Karena memang aku tidak suka kalau hanya di rumah saja. Dan suamiku tidak masalah, yang penting aku tetap menjalankan tugasku dengan baik sebagai seorang istri. Tapi baru 2 bulan, aku hamil. Aku tidak sanggup untuk bekerja karena aku ngidam. Setiap pagi selalu pusing dan mual. Jadi mau tidak mau, aku harus istirahat total di rumah. Aku harus berhenti bekerja sementara waktu. Orang tuaku juga sesekali main ke rumah bersama Sheila. Kalau sejauh ini, aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dari Sheila. Dia terlihat biasa saja. Pernah, Sheila ingin bekerja di perusahaan Mas Raka, tapi Mas Raka menolak. Ya, dia bilang tidak mau hal-hal itu terulang. Hanya itu yang dia jaga. Sehingga sekarang Sheila bekerja di perusahaan lain. Alhamdulillah dia sudah mau bekerja. Mudah-mudahan dia benar-benar berubah. Itu yang selalu menjadi harapanku. Karena ketika seseorang sudah merusak kepercayaan, maka orang lain akan terus mencurigainya dan akan terus mengingat apa yang pernah dia lakukan. Jadi sebagai manusia, kita harus selalu menjaga kepercayaan orang lain. Jangan sampai
mengkhianati, dan menyakiti.